Tes. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati Pak Kabak, Pak Edven, dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan jajaran komisioner, khususnya koordinasi divisi hukum yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan juga seluruh staf, khususnya di lingkungan Bawaslu Kabupaten Mempawah. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan kuasa-Nya, sehingga di kesempatan pagi yang cerah ini kita semua dapat hadir bersilaturahmi dan kemudian dapat mengikuti kegiatan yang kemudian menjadi inisiasi dari Kordip Hukum, dan terutama Pak Bonifasius yang nantinya akan menjadi pemateri pada sesi diskusi kali ini. Yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, apa yang kemudian kita lakukan pada hari ini sangatlah baik untuk memperkuat kapasitas pengetahuan, khususnya di bidang penulisan legal opinion. Dan ini menjadi salah satu cara atau terobosan bagi kita untuk saling sebagai pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki untuk bisa mempersiapkan proses-proses pelaksanaan pada baik itu khususnya di pemilu tahun yang akan datang. Nah, harapannya pada kesempatan kali ini kreativitas dan ide-ide yang terobosan seperti ini saya pikir sangat bermanfaat bagi kita semua, sehingga berharap sekali khususnya di staf Bawaslu Kabupaten Mempawah ini bisa memperkuat kemampuan khususnya dalam hal penyusunan legal opini yang nanti akan disampaikan oleh Pak Bonifasius. Saya pikir itu saja untuk kesempatan, dan terima kasih banyak. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dapat beraktivitas dan ketemu seperti biasa, sehingga pandemi ini dapat segera berakhir. Saya pikir itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ganteng ya, Bang Amir ya. Din, Pak Amir. Siap. Langsung dibuka untuk acara kegiatan kita. Langsung ya? Soalnya dari provinsi berhalangan. Oh, baik. Dengan ucapan basmalah, kegiatan penulisan legal opini hari ini secara resmi dinyatakan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Amiruddin selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Mempawah. Selanjutnya acara ketiga yaitu pembacaan doa pada Bapak Lutfiadi SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kajubata. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan kami memimpin doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga pagi ini kami bisa mengikuti kegiatan meeting Zoom penulisan legal opini. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk menegakkannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjukkan kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, serta lindungan-Mu, sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang diembankan kepada kami dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Terima kasih pada Saudara Tiadi. Selanjutnya kita memasuki acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi. Untuk memandu kita pada kegiatan hari ini, saya persilakan kepada moderator Bapak Safiuddin. Pada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Denny, pembawa acara kita pada kegiatan kali ini. Fans serta rekan-rekan komisioner yang lain kabupaten kota. Siap, pimpinan. Izin moderator, langsung saya handle. Biar teman-teman staf di Kabupaten Mempawah fokus mendengarkan arahan dan sampaian materi dari Pak narasumber pada pagi hari ini. Ini mengikuti langkah Pak Boni juga kemarin di Landa kan. Pak Boni juga jadi moderator kemarin di Landa. Biar teman-teman staf jadi fokus dan maksimal dalam penyerapan materinya. Tanpa berpanjang kata, karena Pak Boni juga sudah siap, materi juga sudah disampaikan ke kami. Mungkin juga co-host sudah nerima ya untuk menjadi operator. Waktu dan kesempatan saya kira sepenuhnya saya berikan kepada Pak Bonifasius untuk memaparkan materinya. Nanti setelah materi disampaikan baru kita akan ada sesi tanya jawab. Saya kira waktunya agak panjang juga ini. Kalau memang belum selesai nanti kita tambah di setelah istirahat siang Pak Boni ya. Oke, lanjut Pak Boni, silakan. Pak Boni belum ada suara. Pak Boni belum ada suara. Oke, ya. Oke. Dengar? Mata Pak Boni, lanjut. Jelas. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam sehat. Yang saya hormati Pak Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Pak Wermansa, yang saya hormati hukum kita, Pak Victorianus Kepen atau Pak EET, yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Mempawah, Pak Ahmad Amiruddin, dan juga komisionernya ada Pak Khaludin dan juga Pak Safiuddin. Yang kami hormati dan banggakan juga tentunya ada kehadiran juga dari Konsek Bawaslu Kabupaten Mempawah, kalau tidak salah ada Bu Suyatmi ya. Kemudian ada
juga para staf ya. Dan tak kalah penting juga yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan komisioner dari Bawaslu Kabupaten Kota Kalimantan Barat ya, yang hadir mengikuti Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Ka Jubata. Harus. Ya. Ya, terima kasih pada semua ya yang telah memberikan kepercayaan khususnya dari Bawaslu rekan-rekan kita di Mempawah untuk saya menjadi pemateri atau narasumber. Dan saya juga mengapresiasi dari inisiatif dari provinsi ya, bahwa inilah merupakan momen yang sangat penting di bulan Juni ini. Kita melaksanakan program dari divisi hukum ya, dari 6 program ya. Salah satunya berkaitan dengan pelatihan penulisan legal opinion. Ini adalah program kita pada bulan Juni ini. Dan ini merupakan sudah kesekian kali ya, nanti akan lanjut lagi sampai pada akhir bulan ini untuk kabupaten kota yang belum mengadakan rapat pelatihan penulisan legal opinion ini. Saya dalam pemaparan materi ini, kalau ditinjau dari kapasitas maupun semua hal yang berkaitan dengan pengolahan data informasi ini, tentunya melalui proses ya, pembelajaran ya. Jadi bukan murni dalam artian gagasan ataupun semua materi sampaikan adalah dari pembawa materi atau dari saya. Saya bersyukur bahwa dalam pengikutan sebelumnya ya saya juga memperoleh masukan-masukan dan juga pengetahuan sehingga menurut teman saya memberikan suatu keyakinan bahwa pemaparan ini kiranya dapat disampaikan khususnya untuk memberikan peningkatan dan penguatan kapasitas bagi rekan-rekan staf kita di Bawaslu Kabupaten Mempawah. Nah, kita langsung ke poin, yakni pelatihan penulisan legal opinion. Yang pertama mau disampaikan adalah kita sebagai rekan-rekan kerja, baik itu ketua pimpinan maupun staf yang ada di Bawaslu Kabupaten Kota. Pertama kita melihat latar belakang ya, kenapa ada pelatihan penulisan seperti ini. Dan ini merupakan suatu, boleh dikatakan hasil ya, hasil pertemuan Kodim divisi hukum kalau tidak salah di Skadau ya pada pertengahan April yang lalu. Nah di sini kita sepakat bahwa kita dalam program agenda yang ada bukannya di atas meja ya, tapi kita laksanakan. Dan inilah salah satu pelaksanaan yang bisa kita ungkapkan, kita sampaikan pada momen yang baik ini. Nah, berkaitan dengan legal opinion, ya kita melihat pengertiannya, ya. Lanjut ya, pengertian legal opinion. Ya silakan, lanjut. Ini ya. Nah, itu dari dalam bahasa Latinnya disebut dengan ius opinion ya. Ius artinya hukum dan opinion artinya pandangan atau pendapat. Jadi pandangan pendapat kita juga ya, tidak asing ya berkaitan dengan pandangan atau pendapat. Tentunya menyangkut masalah hukum di sini ya. Nah, jadi legal opinion merupakan pendapat hukum yang berkaitan dengan masalah hukum dari para pihak terkait sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada. Nah, di kita
yang seharian kita ya di lembaga Bawaslu ini, walaupun kita pada ya tahun ini ya tahun 2021 ini tidak melakukan atau melaksanakan penyelenggaraan tahapan pemilu maupun pilkada, namun hal-hal yang menyangkut lembaga itu mencuat ya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Nah, tentunya kita biasanya diselesaikan melalui rapat dan terutama ya kalau ada dilandak lah di sini. Kalau kita mengambil contoh biasanya kalau ada TUP ya, TUP turun dengan TUP tanya yang ketiga ada turun, yang ketiga TUP yang ketiga ya, dan ada semacam rapat ya, kegiatan-kegiatan yang di backing oleh penganggarannya yang sudah disediakan. Nah di situ kita iya ada suatu boleh katakan permasalahan di kita ya, di lembaga kita. Nah di situ kita selalu terutama dalam kepimpinan ya, tapi juga bukan yang pimpinan tapi melibatkan staf. Nah, kita juga bebas untuk bersuara gitu. Artinya tentang permasalahan hukum yang ada itu kita juga bukan hanya di pimpinan begitu, tetapi juga sering minta pendapat dari para staf kita yang ada. Nah jadi menurut hemat kami penting dalam hal ini kegiatan seperti ini bukan orientasinya kepada para komisioner ataupun pimpinan saja, namun menurut hemat kami sebagaimana juga pelatihan dan juga penyampaian materi yang lalu itu penting ya untuk para staf kita yang ada di Bawaslu Kabupaten Kota. Lanjut. Ya, lanjut ya. Nah, kita ke sifat dan bentuk legal opinionnya. Nah, sifatnya yaitu tidak mengikat, ya. Jadi pendapat-pendapat ini tidak mengikat, ya. Artinya walaupun di sana merupakan data hukum, namun di sini tidak mengikat, hanya pandangan. Karena kita sebelum katakan tadi hanya pandangan ataupun ya pendapat hukum. Nah di sini pemberi hanya mempunyai tanggung jawab atas isi di dalamnya. Nah klien ataupun yang memerlukan ya bebas. Apakah dia bisa mengambil ataupun mempergunakan itu atau tidak. Ya, terserah kepada si pemohon ataupun yang meminta suatu bimbingan ataupun minta pendapat hukum. Nah, bentuk legal opinion sendiri ya ini tertulis dan tidak tertulis atau lisan. Ya. Nah, fakta di kita kalau kita lihat respect ke pemilu yang lalu ya dan juga di pilkada di sana diperjelas ya. Nah, waktu pemilu tahun 2019 yang lalu ya khususnya di Landak ya. Nah, di sini sangat perlu sebenarnya bentuk penulisan dari legal opinion itu. Nah, namun ya dalam penyampaian katakanlah dokumen-dokumen atau arsip yang ada itu tidak dalam tanda petik kurang memadai gitu. Artinya hasil pengawasan yang kita inginkan itu sangat minim gitu. Apakah fakta di lapangan itu demikian adanya kan atau memang tidak disampaikan secara tertulis. Nah inilah artinya POM A atau POM pengawasan itu ya di kita itu ya tidak dimaksimalkan gitu. Laporannya hanya aman terkendali
kalau tidak ada kejadian apa-apa, gitu kan. Namun kita mendapat suatu wawasan yang sangat luas lagi dan terang di masalah itu tajam, nah ya, dan itu sangat kita butuhkan. Buktinya rekan-rekan Skadau ya, dalam pertanggungjawabkan masuk pengawasannya itu yang mendukung ya, dalam proses MK ya, pengadilan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita perlukan, dan inilah juga next. Ya berkaitan dengan pentingnya fungsi manfaat dari pendapat hukum itu sendiri ya. Nah, ini memberikan pandangan dari sisi hukum kepada klien dalam isu-isu yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi. Nah, di lapangan ya rekan-rekan kita yang mengadakan pilkada tahun yang lalu ya tentu peran pengawasan dan juga rekan-rekan staf kita. Jadi kami bukan hanya ditujukan melulu kepada komisioner atau pimpinan, memang decision makernya bisa dikatakan demikian ya. Namun pendapat-pendapat hukum yang disampaikan sampai kepada rekomendasi ataupun kesimpulan itu sebelumnya ya juga memerlukan ya pendapat-pendapat dari rekan-rekan kita yang ada di sekretariat gitu. Khususnya dalam hal ini ada divisi hukum, kemudian ada penyelesaian sengketa, kemudian ada di situ penyelesaian pelanggaran juga ada di sana, bukan? Jadi semuanya ini yang menuntut katakanlah pengetahuan ataupun kapasitas dari rekan-rekan kita yang ada di staf ya, di sekretariat ya. Dan kemudian juga legal opinion walaupun tidak mengikat, namun dapat dijadikan dasar pertimbangan ya bagi pimpinan atau atasan dalam mengambilkan tindakan yang terkait dengan isu atau suatu permasalahan atau kejadian yang mencuat. Ya. Dan itu juga legal opinion dibuat apabila belum ada aturan yang spesifik mengikat ya dalam suatu kejadian yang dihadapi. Nah ini tentunya bermanfaat untuk adanya suatu terciptanya kepastian hukum, kemudian kemanfaatan dalam hal keadilan hukum ya, dan agar yang pemohon ataupun yang memerlukan tidak terjerat kasus hukum, namun diselesaikan dengan diberikannya suatu rekomendasi atau kesimpulan yang dilakukan. Berikutnya, nah kita ke langkah-langkah ya. Nah langkah-langkah pembuatan penulisan legal opinion ini. Di sana pertama itu dari identifikasi fakta hukum, kemudian ada identifikasi legal issue, kemudian berlanjut pada inventarisasi hukum, analisis, kemudian muaranya sampai kepada kesimpulan dan rekomendasi. Nah kita cermati satu persatu ya. Kita ke identifikasi ya fakta hukum. Di sini ada posisi kasus ya. Next ya ke identifikasi fakta hukum. Nah kita di sini perlu melihat kronologinya. Ini kronologi fakta hukum yang terjadi. Nah, di sini perlu adanya suatu pengklasifikasian mana fakta hukum dan bukan fakta hukum. Kemudian hubungan hukum dan bukan hubungan hukum. Nah, dalam kronologi ini perlu artinya
dalam suatu permasalahan yang ada yang menyangkut hukum, ya, tentu ada kronologisnya, ya. Kalau di dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada itu, ya, dalam tahapan-tahapan, ya. Terakhir saya ikuti, ya, rekan-rekan kita Bengkayang, ya, yang diberikan pematerinya oleh Pak Freddy, ya. Di situ ada dalam kasus tahapan, gitu, ya, ada dalam kasus tahapan, gitu kan, tahapan pilkada. Ini sebelum adanya masa kampanye, contohnya waktu itu yang diberikan oleh Pak Freddy itu, namun ya si calon sudah katakanlah menampilkan baliho, pencitraan begitu kan. Nah, pencitraan. Nah, bagaimana kedudukan hukum di situ? Jadi ada yang tentunya ya yang meminta suatu pendapat, ya. Nah, terutama dalam rekan-rekan kita di ya mendapat kasus waktu itu, ya, Sanggau, ya. Ya, disinilah kita melihat, ya, bagaimana data-data hukumnya yang ada di sana berkaitan dengan, ya, kampanye, ya. Situ ada pasal-pasalnya, ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, ya. Kemudian ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang, ya, pemilihan kepala daerah, ya, yang sana, ya, menyangkut, ya, kaitan tahapan pilkada khususnya dalam kampanye begitu, ya. Jadi ada pasal-pasal pendukung di sana. Nah, disitulah kita melihat bagaimana sampailah kepada rekomendasi, kan begitu, ya. Dan dalam hal ini tentu melibatkan, ya, rekan-rekan kita komisioner yang ada di Sanggau waktu itu pendapatnya, kemudian juga, ya, dari staf kita gitu, ya, berkaitan dengan kronologis maupun, ya, hal-hal yang menyangkut fakta kejadian yang ada di lapangan, ya. Kemudian kita kepada next, ya, identifikasi legal issue, ya, pertanyaan hukum, ya, dan permasalahan hukum dari fakta hukum yang telah dirumuskan. Nah, sini klasifikasi permasalahan hukum, ya. Ya, artinya kita melihat, ya, hukum atau data-data hukum yang ada, ya, dari undang-undangnya berkaitan dengan kampanye. Kita juga sampai juga kepada Perbawaslu, ya, peraturan Bawaslu, dan juga, ya, tentunya ada PKPU, ya, peraturan Komisi Pemilihan Umum, ya, yang menyangkut, ya, pilkada. Itu ada di situ juga berkaitan dengan tahapan-tahapan, dan secara khusus berkaitan dengan tahapan kampanye, gitu, ya. Dari situ kita melihat di sana, ya, menjejaki, mengidentifikasi, ya, berkaitan dengan permasalahan yang ada, ya. Next, kita menginventarisasi hukum, ya, bahan hukum, ya. Kita kumpulkan produk hukum yang mengatur fakta hukum. Artinya kita sudah memberikan contoh apa tadi, ya, berkaitan dengan kampanye, ya. Ada di sana ada permasalahan hukum di sana, bukan? Nah, kita kumpulkan sana. Nah, identifikasi berjenjang, ya. Identifikasi berjenjang ini tentunya kita melihat bagaimana yang tinggi, ya. Kalau kita itu berkaitan dengan pemilihan umum, ya, ada di Undang-Undang Nomor, ya, 7 Tahun 2017 berkaitan dengan pemilu, ya, pemilihan umum, ya. Ada di sana pasalnya berkaitan kampanye. Dan juga kita sebagai lembaga, bagaimana tugas, wewenang, dan kewajiban kita berkaitan dengan pengawasan kita, gitu, ya. Dan itu ada di pasal 101 sampai 104, ya. Kita dari sana, posisi kita sebagai pengawas, ya. Nah, sesudah itu kita melihat, ya, PKPU-nya.
ya. Nomor berapa begitu menyangkut ya pilkada. Kemudian secara khusus lagi berkaitan dengan kampanye, ya. Itu ada aturan-aturan khususnya di sana, ya turunannya, ya dari undang-undang ke PKPU, kemudian juga ada di Perwaslu di sana, bukan, yang menyangkut ya tentang penyelenggaraan pilkada ini, ya. Nah, ada di sana, ya. Jadi kita identifikasikan secara berjenjang. Nah, kita melihat sana bagaimana saling keterkaitan antara undang-undang pendukung. Dan inilah yang akan kita inventarisir sebagai data-data hukum kita, ya semua aturan-aturan pendukung yang bisa mengcounter, ya. Artinya menjawab tentang fakta atau permasalahan yang ada. Next. Nah, analisis. Tentu di sini ada berkaitan dengan analisis hukum, ya. Nah, di sini kita lihat ke sana konsep hukum dalam aturan harus jelas, ya, dapat mengacu pada putusan nanti, ya. Artinya kalau kita ada rekomendasinya begitu. Ada rekomendasinya nanti dari kesimpulannya nanti. Nah, kita tentukan juga aturan hukum yang dapat berlaku dan tentunya ada argumentasi kita. Jadi di tulis di sana, ya, argumentasi kita artinya penjabaran dari hukum itu tentunya semua merupakan kita terapkan hukum pada fakta hukum, ya. Semuanya itu kita sampaikan di sana dan kita tuangkan. Nah, dan kita semua tentunya dalam hal ini mendukung asas kita, ya, penyelenggara ini kepastian hukum. Misalnya, ya, adanya suatu kepastian hukum dalam analisis kita. Dan terakhir kita menuju kepada kesimpulan, ya, atau rekomendasi. Nah, rekomendasi tentu harus menjawab permasalahan hukum. Ini tentang awal tadi sudah memberikan ada suatu fakta di lapangan, ya, berkaitan dengan kampanye tadi, belum kampanye tapi sudah ada, ya, tanda-tanda di sana, bukan, ya. Kita bisa memberikan rekomendasi, ya, rekomendasi. Artinya bagaimana tindak lanjutnya, gitu kan, yang harus dilakukan, yang harus diimplementasikan di lapangan, gitu kan, eksekusi berarti katakan demikian, ya. Tentu kita memberikan ini kepada, ya, decision maker-nya, artinya yang membuat suatu apakah di sini yang mengeksekusi, ya, yang mengeksekusi, artinya melakukan suatu tindakan di mana bahwa kita sudah memberikan rekomendasi untuk ditujukan pada siapa, ya, untuk ditindaklanjuti. Nah, itu di ranah penyelenggaraan pilkada ataupun pemilu, ya. Namun bagaimana sebenarnya di ranah kita sebagai lembaga, ya, berkaitan dengan pelatihan penulisan legal opinion ini. Ya, konkretnya, ya, sebelum kita kepada akhirnya, ya, di Kabupaten Landak, ya, boleh katakan ada suatu fakta hukum di lembaga, ya. Kita tahu bahwa di lembaga kita ada pimpinan atau di sini ada ketua dan juga ada rekan-rekan pimpinan. Dan juga ada bantuan teknis, terutama dalam rekan-rekan kita, ya, staf, ya, di semua divisi, ya, ada di sana. Dan namun dari rekan-rekan kita, khususnya di Kabupaten Landak, ya, ada, ya, boleh katakan di sini rekan staf, ya, yang tidak mendukung, ya, kinerja di sekretariat kita.
katakanlah berkaitan dengan disiplin kinerja ya. Jadi ada contoh ya di Kabupaten Landak ya, ada anggota staf yang mangkir, boleh katakan mangkir kerja ya. Nah, tentunya di sini memberikan pertanyaan ya, baik dari pihak pimpinan maupun ada koordinator sekretariatnya begitu kan, korseknya. Nah itu selalu dibawa di rapat. Dan bagaimana dengan rekan kita yang sudah lama mangkir kerja dan dipaparkan sana ada punya dampaknya di kita begitu. Sebagai lembaga, rekan-rekan yang lain juga punya dampaknya begitu. Kok si Anu, katakanlah sini si A ya tidak masuk, tapi ya diperlakukan sama begitu. Nah bagaimana? Nah ini juga pertanyaan ke pimpinan, pertanyaan ke Polsek. Ya ini ada diskusi. Nah di sini kita ada memaparkan fakta hukum yang ada. Ya, lalu bagaimana dengan data-data hukum? Langkah-langkahnya tadi ya, kita langkah-langkahnya disampaikan dulu secara lisan. Secara lisan ini memang terjadi berbulan-bulan ya, kasus boleh dikatakan demikian ya, kasus ini di Landak ya kan. Dan ini kita dari bulan pertama, bulan kedua gitu kan, sampai bulan ketiga ya kita mulai tegas begitu kan. Dan kita selalu ada nutulen gitu kan, ada pendapat dari Pak Ketua gitu kan, kemudian ada pendapat dari pimpinan. Nah, dan ini menjadi kajian boleh katakan tindakan kepada Polsek. Bagaimana tidak lanjutnya? Kita berikan rekomendasi ini loh, fakta hukumnya dan data hukumnya, hal-hal yang bisa kita lihat begitu ya. Bisa kita baca di Perbawaslu ya nomor 1 tahun 2020 ya yang sudah dirubah, Perbawaslu nomor 3 tahun 2020 ya tentang perubahan atas peraturan Bawaslu ya nomor 1 tahun 2020 tentang tata kerja dan pola hubungan Badan Pengawas Bawaslu dan jajarannya ya. Ini menyangkut lembaga. Nah di sini kita tentunya ada disiplin ya. Di pasal 75 itu ya kita juga memaparkan di sana ya. Ada suatu pemantauan kinerja gitu terhadap staf. Ini berjenjang gitu kan. Tindakannya yang harus ada boleh dikatakan rekomendasi untuk mengadakan suatu tindak lanjutnya. Dan dari kesimpulan yang diberikan ya diberikan ke Polsek kita dan tidak lanjutnya ke provinsi ya. Jadi bagaimana nanti dalam keputusannya ya di sini memang ujung-ujungnya pada hal yang sangat tragis boleh katakan ya pemberhentian dengan cara tidak hormat kan begitu. Jadi di sini kita melihat jelas ya contoh ya untuk rekan-rekan staf yang ada ya contoh bagaimana kita melatih ya pentingnya pelatihan penulisan legal opinion ini ya. Jadi dari fakta hukum yang ada ya kita kemudian ada ungkapan mempertajam itu dengan menganalisa ya kemudian menginventarisir sampai kepada suatu rekomendasi kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan begitu sampai kepada ya kalau memang ke hakim gitu tapi dalam ini ya kita ke Bawaslu tingkat provinsi ya untuk melakukan eksekusi ya. Kalau di swasta itu ada pemutusan hubungan kerja gitu kan, tapi di kita ada pemberhentian dengan tidak hormat gitu ya. Nah itu semua kita sudah melalui prosesnya begitu kan, bukti-buktinya ada begitu kan, sudah berapa kali ada
surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, ada surat peringatan ketiga, begitu kan? Dan itu sudah diketahui dan sudah ditandatangani oleh orang yang bersangkutan, gitu ya. Sampai kepada akhirnya ya dari posisi tingkat atas kita mengambil suatu tindakan gitu dengan melakukan pemberhentian dengan cara tidak hormat. Nah, itu contoh-contoh yang bisa disampaikan ya, sehingga menurut hemat saya ya jangan mengawang-awang begitu pelatihan kita ini begitu. Jadi setiap momen itu perlu begitu kan, dan ini menurut hemat saya sangat-sangat bersyukur begitu kan, bukan hanya bisa kita sampai kepada pengetahuan saja, namun penerapannya itu sungguh ada di tempat kita begitu. Jadi kita bisa mengimplementasikan pelatihan penulisan yang telah kita lakukan ini sehingga sungguh-sungguh ya berguna bagi kita sendiri, baik di saat menjelang tahapan penulis rentak ini maupun nanti kita sungguh-sungguh siap ya dalam melaksanakan tugas kita dalam menyongsong pemilu serentak di tahun 2024 nanti ya. Saya kira itu paparan dari saya yang bisa sampaikan ya. Saya ucapkan di sini banyak terima kasih ya kepada semuanya. Ya, terima kasih dulu kepada ya rekan-rekan di Mempawah. Saya akhiri penyampaian materi saya di sini. Selamat siang. Adil Katalino Bacaramun Keserugaba Sengat Kak Jubata. Harus. Baik, terima kasih Pak Boni atas penyampaian materinya. Tadi sudah panjang lebar disampaikan terkait dengan penulisan legal opini. Dari mulai definisi, bentuk, fungsi, dan langkah-langkah juga sudah dijelaskan terang benderang oleh Pak Bonifesius. Mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang sangat berguna bagi kita semua, terutamanya staf yang mengikuti pada kegiatan kali ini, terutamanya staf Mempawah ini, mudah-mudahan bisa diserap dengan baik. Dibarengi juga tadi sangat luar biasa ilustrasi kasus ya, analogi kasus. Nah gitu, mantap sekali Pak Boni ini. Kita buka sesi tanya jawab Pak Boni ya. Silakan ya. Ya, demikian kawan-kawan. Kalau mungkin ada yang ingin dipertajam atau ingin digali lebih jauh terkait dengan seputar penulisan legal opini, yang pertama saya kasih kesempatan kepada staf Mempawah dulu sebagai peserta utama ini ya. Kalau yang lain ini kan para komisioner sudah alhamdulillah sepertinya. Nanti mungkin juga diperlukan terkait dengan pengayaan dan tambahan-tambahan seputar penulisan legal opini. Monggo, mungkin ada yang mau bertanya, silakan dia unmute. Unmute itu anunya tuh, apa itu? Silakan. Atau mungkin saya sebut satu persatu ya, karena ini saya hafal semua namanya ini. Saya mulai dari Pak Lutfi dulu. Mungkin ada hal yang ingin dipertajam Pak Lutfi, silakan. Halo? Ya, Pak Lutfi. Siap, pimpinan. Sementara ini belum ada Pak pimpinan. Mungkin yang belum lain dulu Pak pimpinan. Ambil asobahnya aja pimpinan. Siap. Berarti sudah masuk semua ya, diserap dengan baik nih, paham semua berarti Pak Lutfi ini. Mungkin teman-teman yang lain silakan, tanpa saya sebut satu persatu. Siapa yang mau bertanya silakan, atau menanggapi atau dan lain sebagainya lah, apa saja. Mungkin terkait dengan ini Pak Pak Beni, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan apa ya, staf ketika ingin membuat legal opini.
Ini hal-hal yang harus diperhatikan, seumpama apa saja, mungkin ada saran-saran tertentu ketika punya inisiatif ingin membuat legal opini yang kasus terjadi di luar, katakanlah dengan kasus-kasus pemilu. Karena menurut anggapan saya saja sebenarnya, terkait dengan kasus pemilu, kan ini ranahnya politis. Ini saya kira kalau teman-teman mau membuat legal opini, ini harus berhati-hati juga, terutama kasus yang sedang berperkara, seumpama kan, walaupun diminta ini harus berhati-hati, silakan dikoordinasikan terlebih dahulu terhadap pimpinan yang ada. Ini ranahnya politis, ketika kita menyampaikan legal opini kepada pihak luar, itu biasanya pihak luar ini walaupun hanya pendapat, itu biasanya sudah dijadikan patokan untuk mereka bertindak, sehingga ini jadikan dasar oleh mereka gitu. Atau mungkin teman-teman yang lain, karena ini saya juga ada melihat staf dari beberapa kabupaten sepertinya ikut juga bergabung di sini, mungkin ada hal yang ingin diperdalam. Ini sebenarnya pas semua nih Pak Boni. Mantap sekali penjelasan dari Pak Boni, ini masuk terserap dengan baik Pak Boni. Iya, jadi ada dua kemungkinan ya. Biasa saya juga ungkapkan di rapat-rapat di Landak ya. Ketika kita memaparkan suatu paparan ya, peningkatan kapasitas ya. Apakah ada tanggapan, masukan, kritikan, maupun ya semacam ada pertanyaan, ada hal yang tidak jelas. Ya tidak ada, memang tidak ada begitu. Jadi ada kemungkinan. Pertama itu menurut teman saya memang yang disampaikan itu sungguh-sungguh mantap begitu, sudah terang benderang gitu kan. Pun yang kedua bisa jadi ya saking ya tidak dimengertinya, jadi mau dipertanyakan apa yang pertanyakan begitu bukan? Yang pertama ya nah. Tadi sudah terang benderang dijelaskan oleh Pak Boni, mantap sekali, super sekali kata Pak Boni Teguh. Atau mungkin ada saran dari pimpinan yang lain, monggo, mumpung kita masih ada banyak waktu ini, sampai jam berapa nanti kita boleh tutup kegiatan kita ini? Saya sampai terkesima nih Pak Udin. Nah itu dia Pak Jo, memang luar biasa Pak Boni ini penyampaian materinya, terkesima kita dibuatnya. Lah Pak Joni. Nampaknya saya harus privat sama beliau nih. Ini sih biasa ini. Terima kasih Pak Johan. Ya. Pak Jo, mungkin ada hal tertentu yang ingin disarankan Pak Jo? Pertanyaan tadi itu dari mana berkembang biaknya legal opini itu? Johanne itu terkesima dengan Pak Bonega atau dengan staf Pak Bone yang jelas Jo? Tadi lewat di belakang Pak Bone itu ya. Yang suka